la masjidun ussisa 'alat taqwa. Tadi saya sampaikan bahwasanya jaminan dari Allah mereka yang bertakwa menika napa? Al jannah. Kan ngaten. Dan kemudian di ayat menika Allah menyatakan la masjidun ussisa 'alat taqwa. Berarti kula panjenengan sami hadir di masjid, ada perhatian untuk masjid, maka yakinlah ini bagian yang terbaik dalam menempuh jalan hidup kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin hadirat yang berbahagia, mari sama-sama kita saling mendoakan semua yang hadir di majelis ini dan juga keluarga kita, saudara-saudara kita, sampai akhir hayat kita dinyatakan oleh Allah minal muttaqin. Allahumma amin. Kenapa ini penting? Karena Allah menyatakan di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Dipastikan mereka yang dicatat oleh Allah sampai akhir hayat, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka adalah para pemenang. Mafaza, merekalah para hamba-hamba Allah yang mendapatkan sebuah kepastian sukses, husnal khatimah. Maka janji Allah, inna lil muttaqina mafaza. Dan kemudian apa karunia dari Allah? Surga. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk itu mari kita selalu mensuasanakan suasana keimanan, dan kemudian kita menyatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jangan Engkau bolak-balikkan hati kami, jangan Engkau balikkan hati kami dalam kesesatan setelah Engkau beri hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Dan karuniakanlah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, karunia untuk kami, karunia rahmat. Sungguh Engkau maha pemberi karunia. Nggih menika napa? Kasih sayang. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dengan keimanan kula panjenengan sami kepada Allah, dan kemudian jenengan selalu menghadirkan suasana rahmah, maka akan semakin terasa suasana keimanan. Akan semakin jenengan rasakan saat melaksanakan perintah Allah. Ketika hendak sholat, ketika hendak puasa, ketika hendak beramal saleh,
ketika jenengan hadirkan dan kemudian nyatakan ya arhamar rahimin, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka Bapak Ibu, inilah yang sangat penting untuk kita hadirkan. Karena apa? Hanya mereka yang mendapatkan kasih sayang dari Allah yang punya hak masuk surga. Kalau kasih sayang dari Allah menjadi jaminan orang beriman menika napa? Masuk surga. Berarti kan kita harus sering menyatakan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni ya Allah, rahmati, kasih sayangi kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau ada sebaik-baik pemberi kasih sayang. Dan ternyata menika di surat napa? Al-Mu'minun, Pak. Akhir ayat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-118. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan kemudian sudah barang tentu ya, untuk Bapak Ibu yang hadir di masjid kemudian juga berjuang untuk masjid ya, yakinlah ini jalan terbaik di antaranya. Maka di majelis pagi hari menika saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah tema, la masjidun ussisa ala taqwa. Menika tema kita. Napa? La masjidun ussisa ala taqwa. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalimat menika ada di Quran surat At-Taubah ayat yang ke 108. La masjidun ussisa alat taqwa. Tadi saya sampaikan bahwasanya jaminan dari Allah mereka yang bertakwa menika napa? Al jannah. Kan ngaten. Dan kemudian di ayat menika Allah menyatakan la masjidun ussisa alat taqwa. Berarti kalau panjenengan sami hadir di masjid, ada perhatian untuk masjid, maka yakinlah ini bagian yang terbaik dalam menempuh jalan hidup kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, dan kemudian kita akan kaitkan dengan surat Al-Jin. Pernah membaca Bapak Ibu surat Al-Jin? Surat yang keberapa? Surat yang ke-72. Surat napa? Al-Jin. Surat menika sebelumnya Quran surat Nuh dan setelahnya Quran surat Al-Muzammil. Kenapa dinamakan surat Al-Jin? Karena di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi memang ada berita dari Allah. Ngeten nggih. Sudah pada tentu berita pertama menika yang tahu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berita tersebut ya? Ada sekelompok jin ya yang mendengar Al-Quran. Jadi Rasulullah saat membaca Al-Quran itu ada sekelompok jin yang apa? Mendengarkan Al-Quran. Maka kemudian surat menika dinyatakan apa? Surat Al-Jin. Tapi kita tidak bicara lebih mendalam tentang jin nggih. Kalau kelihatannya tegang jenengan. Nggih, mboten. Jadi tema kita napa? La masjidun ussisa 'alat taqwa, dan kemudian dikaitkan dengan surat Al-Jin di ayat yang ke-18 dan 19. Ngaten. Hadirin hadirat yang berbahagia, apa visi besar ya, ketika kita ingin ngaten nggih
untuk selalu menghadirkan la masjidun ussisa 'alat taqwa. Visi menika napa Pak? Keinginan besar kita. Ya. Dan kemudian semua rencana dan kegiatan seharusnya menuju kepada menika. Nggih. Menuju kepada keinginan besar kita. Maka Bapak Ibu sekalian, keinginan besar kita terkait dengan masjid itu bisa ya, menjadi sebuah landasan di surat Al-Jin ayat yang ke-18 dan 19. Inilah kemudian menjawab kalau saya bertanya kepada jenengan Bapak Ibu sekalian, masjid itu miliknya siapa? Halo? Contoh saat menikah jenengan di mana? Di masjid. Masjid menikah miliknya siapa? Kok kelihatan jawabnya kurang ngapa semangat, ngapa kurang ngapa kurang yakin gitu. Karena kadang-kadang ditanya dalilnya apa gitu. Nah ini saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, jenengan saya bacakan ayat menika itu meskipun belum paham bahasa Arab, jenengan sudah langsung bisa menangkap pesan. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah. Miliknya siapa Bapak Ibu? Allah. Jadi kalau kula panjenengan sami ingin menuju dan memahami dan merasakan suasana la masjidun ussisa 'alat taqwa, maka hadirkan menika. Wa annal masajida lillah. Maka siapapun ya yang hadir di masjid, siapapun yang terlibat dalam takmir masjid harus hadir menika. Nggih menika napa? Lillah. Lillahi ta'ala, miliknya Allah. Dan kemudian kalau kita jenengan kaitkan dengan ayat yang ke-19, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid, Pak. Di mana? Di masjid. Dan kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang ayat yang 18 pripun? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa berikutnya? Wa annahu lamma qama Abdullah. Sinten Pak Abdullah menika? Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu remen dipun panggil sinten? Abdullah. Karena Allah menyatakan pada Nabi Muhammad menika Abdullah. Ya. Di ayat yang keberapa? 19. Dengan Allah menyatakan wa annahu lamma qama Abdullah. Qama Abdullah yad'u, di dalam beberapa kitab itu mengatakan saat Nabi Muhammad salat di masjid. Qama Abdullah, berdiri Abdullah menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'u, lah menika salat. Meskipun juga dipahami karena ada kalimat yad'u itu beribadah di masjid. Jadi semua yang jenengan lakukan di masjid Bapak Ibu sekalian, ngoten nggih. Monggo ingkang dereng ngunjuk kopi, jangan lupa maos napa? Bismillah. Ibadah, Pak. Alhamdulillah. Nggih Pak Agus ngunjuk teh, alhamdulillah. Teh nggih wonten. Bismillah untuk ibadah. Karena apa? Allah ngendika nggih wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, itu umum Pak nggih.
Jadi terkait dengan apa? Berdoa, punya keinginan, punya apa? Amal ibadah di masjid. Meskipun Bapak Ibu sekalian ini juga dipahami ngeten nggih. Ini sekaligus ya sering ya para ulama dan kiai kita mengatakan ada yang hadir secara kasat mata dan ada yang hadir secara tidak kasat mata. Ini sekaligus saya sampaikan jenengan. Jadi yang hadir di sini itu bukan hanya jenengan Bapak Ibu. Sinten yang lain? Jin juga datang. Sinten Bapak Ibu? Jin. Yang lain itu adalah malaikat dan jin. Nggih. Jadi di masjid adalah tempat jin yang paling dirindukan oleh mereka untuk hadir di sini di masjid. Sampai kalau di ayat menikah Bapak Ibu sekalian, Allah gambarkan saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang Allah nyatakan tentang napa Bapak Ibu sekalian? Kondisi saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah salat, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Para jin mereka berdesak-desakan Pak untuk menyaksikan, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten nggih. Jadi di antara senangnya jin menika napa? Saat mendengarkan apa? Al-Quran. Ngeten. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka dengan itu saya menyimpulkan ya, napa visi atau keinginan besar nggih. Saat kula panjenengan saya menyatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, nggih menika satu, yaitu apa? 2 kalimat syahadat. Ngeten nggih? Napa Bapak Ibu? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Niki di surat napa? Al-Jin ayat yang keberapa? 18. Ngeten nggih? Pripun? Wa annal masajid lillah. Ngeten nggih? Terus siapapun kita ketika merencanakan ke masjid, hadir di masjid, kita sama-sama nggih, harus selalu memahami bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah. Dan mereka kan selalu kita ucapkan ngeten saat salat ngeten. Dan bahkan di surat Fussilat ayat yang ke-33 saat Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, itu adalah suara azan Pak. Napa Bapak Ibu? Suara apa? Azan. Dan suara azan menika napa di antara yang terpenting? Asyhadu alla ilaha illallah. Dan kemudian menjadi satu paket nggih menika napa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih menika di ayat yang ke-19. Ngeten nggih. Pripun di ayat 19 nanti saya sampaikan. Setelah wa annal masajid lillah, Bapak Ibu, berarti menika syahadatullah. Ngeten nggih? Wa annal masajid liman? Lillah. Dan kemudian di ayat yang ke-19 pripun? Allah ngendika wa annahu lamma qama Abdullah. Menika sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti napa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngeten nggih Bapak Ibu sekalian. Pun nggih bismillah nggih. Siap Bapak Ibu? Siap. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Lah menika Bapak Ibu sekalian, saat kula panjenengan punya keinginan besar, ngeten nggih, amal ibadah kita diterima oleh Allah, ngeten nggih, karena kita hanya beribadah semata karena siapa? Allah. Dan kemudian hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kok mboten amin? Mboten pengen toh di surga ketemu. Bisa ketemu tapi derajat surganya nggak sama loh Pak. Jangan sampai jenengan ingin bertetangga dengan Rasulullah, nggak sama ngeten. Tapi ketemu ya bisa. Kados niku lho Pak gampangnya. Ada yang nginep di bintang 5, nggih, sama bintang 2, bisa ketemu mboten? Bisa kepanggih. Contoh di mana ketemunya? Nah, di ruang tamu itu lho Pak nggih. Contoh pandang. Jangan sampai apalagi pengen satu tempat dengan Rasulullah. Prinsipnya ketemu, dan itu puncak kebahagiaan tertinggi Pak.
saat jenengan nanti diizinkan oleh Allah bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di surga. Dan ketika jenengan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, pasti jenengan ketemu dengan para nabi. Nggih, siapa? Para nabi. Kok mboten seneng kelihatannya? Senyumnya mana? Hadirin hadirat yang berbahagia, ngaten nggih. Berarti Bapak Ibu sekali lagi, la masjidun ussisa 'ala taqwa, kemudian hadir dalam hati dan pikiran kita Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kan ngaten. Nggih. Itulah misinya, ngaten. Maka saya mohon ya, dan saya mendoakan jenengan selalu merencanakan tentang masjid itu sampai akhir hayat jenengan. Allahumma amin. Maka Nabi kita Muhammad itu hadir di Madinah, yang di pikiran beliau menikah bukan rumah, Pak, bukan yang lain, tapi yang di pikiran beliau apa? Masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya misi umumnya satu, Pak. Napa Bapak Ibu? Satu. Karena nanti yang ingin saya sampaikan jenengan, kenapa kita Bapak Ibu sekalian berbahagia dan bersenang-senang dengan masjid? Nanti keinginan terbesar kita satu, Pak. Jadi ridho Allah yang paling tinggi untuk kula panjenengan sami nggih menika napa? Saat Allah mencintai jenengan, Pak. Saya ulangi apa? Saat Allah apa? Mencintai jenengan. Maka kemudian di akhir ayat 108 surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hub, cinta. Allah mencintai, Pak. Itu ridho Allah yang paling tinggi, Pak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, maka misinya adalah satu. Betul Bapak Ibu? Satu. Biar mudah ya dihafal, satu. Karena apa? Tadi saya membaca ya, sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar. Hadis menika disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nggih, rawahu At-Tabrani. Rasulullah ngendika an Ibni Umar, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Ngaten nggih? Satu, Pak nggih. Jadi begitu jenengan menika melihat masjid, hadir di masjid, satu, Pak. Nilai manfaat. Napa Bapak Ibu? Nilai manfaat. Nggih. Dan kemudian nilai manfaat menika Bapak Ibu sekalian, maka mohon ya masjid ini juga menjadi napa inspirasi ya. Masih ada kelanjutannya. Pripun kelanjutan Rasulullah menika simpel Bapak Ibu sekalian, dan ini mudah kita lakukan. Rasulullah ngendika wa ahabbul a'mal ilallahi azza wajal sururun tudkhiluhu fi muslim. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya memahami penting ya, bahwasanya nilai manfaat menika secara umum adalah manakala ngaten nggih ada suasana senang. Apa Bapak Ibu? Senang. Senang ngunjuk kopi, senang. Ngunjuk teh, senang. Air putih, senang. Ngoten lho nggih. Terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dengan hadirnya ngaten nggih masjid kita itu ada suasana senang. Maka Rasulullah ngendika surur menika napa, Pak? Senang, Pak. Sampai senang itu napa? Mancep di hati, Pak. Ngaten. Jadi memang kita saling menyenangkan, saling membahagiakan, itu memang lillah, Pak. Kalau sudah lillah napa? Sudah itu urusannya Allah, kan ngaten Bapak Ibu sekalian. Nggih. Menjadi karakter kita, ngaten. Ketika nanti ada masalah, oh kok kopi ini pahit, masa ono kopi legi, Pak. Kalau kopi itu manis bukan apa? Sing manis apa, Pak? Gulanipun ya, terus. Maka kadang bingung, ini kopi ini kok pahit. Nah, kopi masa ono sing.
Bapak dan Ibu sekalian, lah jadi ngaten nggih, yang terpenting napa? Ada nilai manfaat. Oke. Lah saya menawarkan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan nilai manfaat menika ada 5. Ada berapa, Pak? 5. Ngaten supaya mudah. Nah. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama sudah barang tentu masjid menika nyaman, kemudian napa malih, Pak? Tenang untuk napa? Salat. Ngoten. Kalau karpetnya bagus, jangan lupa dibersihkan, ngoten. Siapa yang mau berwakaf untuk menjadikan karpet ini higienis dan wangi. Ngoten lho nggih. Jangan sampai karpetnya bagus tapi napa? Enggak pernah disedot itu, debunya banyak. Apalagi sampai mungkin bau itu nggih. Nyuwun pangapunten ngoten nggih. Dados napa Bapak sekalian? Salat. Karena apa? Begitu Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah, memang salat 5 waktu merupakan kewajiban. Diwajibkan saat Rasulullah Mi'raj, dan kemudian dirasakan oleh Rasulullah bersama sahabat suasana sukacita, senang saat napa? Salat. Terutamanya napa? Salat berjamaah 5 waktu. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Bismillah, siap? Insyaallah. Ngoten. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, jadi masjid menika dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika sebagai madrasah. Jadi masjid menika harus berfungsi sebagai sekolah. Maka Allah ngendika pripun? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tadarus menika napa? Madrasah. Terkait dengan apa? Ilmu. Sudahkah takmir masjid kita nggih menyiapkan siapa dari putra, siapa dari tetangga dan siapapun ingin masuk ke fakultas napa Bapak Ibu? Yang paling mahal ki napa yang paling bagus? Fakultas napa? Fakultas pertambangan. Gitu ya enggak? Itu alumni masjid sini. Ngoten lho nggih. Ngoten lho nggih. Jadi masjid juga ada bimbel. Kenapa jauh-jauh bimbel di luar? Di masjid. Siapa yang akan berwakaf menyiapkan napa? Tutor yang hebat. Begitu nanti mereka apa? Belajar di masjid bisa masuk ke fakultas kehutanan, ke fakultas pertanian, ke fakultas kedokteran. Napa malih, Pak? Aku pun mboten tak paham. Karena kalau gitu pesantren ngoten nggih. Nggih. Oh, ngoten nggih. Termasuk napa? Terkait dengan ilmu agama. Pengen belajar salat ya ke masjid. Pengen tahu tata cara gimana saya itu puasa ki piye to? Kapan bukane, kapan ke masjid. Ngoten Bapak sekalian. Dados sebagai napa? Madrasah. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, ini juga sangat penting ya, dan ini luar biasa yang itu dipraktekkan. Bahkan kabilah napa di Madinah menika Aus dan Khazraj. Dan juga ada kabilah-kabilah yang lain. Jadi masjid menika harus berfungsi sebagai balai pertemuan kebersamaan dalam musyawarah. Tanpa memandang latar belakang mereka. Nggih? Nyuwun pangapunten nggih. Apakah mereka petani, apakah mereka pedagang, apakah mereka guru, apakah mereka dosen, mereka boleh dan hadir di masjid, itu welcome. Tapi ingat, untuk diantaranya apa? Musyawarah. Lah musyawarah tadi kan ada keputusan yang mengikat, ngoten lho Pak nggih. Napa yang mengikat apa di masjid? Contohnya, bagaimana masjid ya kemudian apa? Punya fungsi untuk menghidupkan perekonomian di sekitar masjid dengan radius berapa kilo Pak dari masjid? Kok kilometer gitu ya? Ngeten nggih. Setengah kilo rumiyin ngeten nggih. 500 meter sih napa? Kejauhan mboten? Mboten. Alhamdulillah. Radius 500 meter ya dari masjid menika mereka tersapa untuk apa? Semangat kerja, semangat belanja dan semangat membeli, ngoten nggih. Sehingga punya target nanti 2026 penghasilan
masyarakat sekitar masjid itu minimal sebulannya 5 juta. Amin. Kok masih 2026? Kira nggih? Ya 10 juta minimal menika nggih. Jadi siapapun yang punya usaha, siapapun yang punya ada namanya passive income, yang sudah punya income rutin setiap bulan dapat income malih bulanan, mingguan, sudah dapat mingguan, harian, sudah dapat harian apa? Jam-jaman. Ngoten lho Pak nggih. Nggih. Kan kata ngoten nggih. Kadang-kadang sak jam ki iso lho oleh 50.000 sak jam, ngoten lho nggih. Atau 30 atau 1.000 dan seterusnya. Ngoten nggih. Itu yang dalam 1 bulan selesai masalah. Ngoten lho nggih. Jadi ke masjid itu jangan sampai menambah masalah lho Pak. Ngoten lho. Aku ini baca kok masalah tambah akeh. Ah ini berarti ada yang salah nih, ada apa? Nah masjid itu loh, arep golek air putih kok kangelan gitu. Nang masjid itu loh, arep ke toilet dikunci. Ah, jadi masalah nanti enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian ke masjid harus apa? Merasa masalahnya minimal tenang hatinya, ngerti Pak nggih? Jangan sampai berpikir yang instan-instan Pak nggih. Oh, jadi yang masjid kok ora ono kopi ya. Ono ukur teh gitu ya. Ya jenengan hadirkan kopi ngoten. Wis ada teh, ada kopi kok enggak ada jahenya. Nah, gitu ya. Itu menungso Pak nggih. Jadi Bapak sekalian, minimal apa? Hati tenang. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir yang kelima ngoten nggih. Dan kemarin ini saya saksikan Pak. Bulan November kemarin, jadi kalau Bapak Ibu itu ke Raudhah, itu akan melewati menika. Cuman mungkin lupa saya nggak sampaikan kepada jamaah. Jadi di masjid dan itu dekat dengan rumahnya Rasulullah yang sekarang menjadi kuburannya Rasulullah, itu ada tempat namanya tempatnya Ahlus Suffah. Maksudnya Bapak sekalian, masjid itu harus siap untuk menjadi tempat tinggal, Pak. Jadi ada waktu Rasulullah, meskipun mungkin ya monggo nanti diatur ya enggak. Jadi kalau mau di sini 1 jam boleh nawa mboten. Halo Pak Takmir, sakit Pak di masjid menika 1 jam. Boleh. Aja sampai dibatasi. Boleh di masjid 30 menit. Nah, mboten parang niku. Mau 2 jam di masjid saged nawa mboten? Parang nawa mboten? Parang. 5 jam alhamdulillah. 10 jam alhamdulillah. Jadi nanti itu ada tempat Pak agak tinggi sampai sekarang. Jadi tahun 90 saya ke Madinah, ngeten nggih. Tahun kemarin tahun ini 2020 itu masih ada Pak tempatnya. Itu namanya tempatnya Ahlus Suffah. Jadi mereka itu memang bertempat tinggal di mana? Di masjid. Ya. Ya enggak tahu kalau bertempat tinggal selama di masjid pripun nanti ya enggak. Nah, prinsipnya apa? Boleh apa? Bertempat tinggal di mana? Masjid. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya sampaikan ya, dengan demikian ya semakin terasa suasana nilai manfaat kula di masjid. Yakinlah tadi saya sampaikan hadiah dari Allah napa Bapak Ibu sekalian, Allah akan mencintai jenengan. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka wa azwajuna nas'aluka ya Allah. Kami ya Allah meminta darimu ya Allah. Juga kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, saudara kami ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allahumma inna nas'aluka jannataka al-firdaus al-a'la. Ya Allah, beri karunia kepada kami ya Allah untuk nanti di surga Firdaus bertemu dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah bersama keluarga kami ya Allah, saudara kami ya Allah, untuk memakmurkan masjid ya Allah,
untuk berjuang di masjid ya Allah, untuk berkorban untuk masjid semata karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, semata untuk mengikuti Rasulmu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal istiqamah ya Allah, beri karunia kepada kami ya Allah untuk istiqamah ya Allah dalam amal saleh ya Allah, dan karuniakanlah kepada kami semuanya, keluarga kami ya Allah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.